pemerintah harus cari uang untuk bagaimana caranya harus ada itu sarana prasarana air dalam bentuk cek dam atau sumur bor atau embung supaya bisa membantu masyarakat bisa mengairi daerah yang pertanian langsung. Orang mau dari Kupang mau ke mana ke Atambos sudah sampai di Kiev juga dia masih tanya bilang itu Kiev tidak sampai atau belum karena wadahnya tidak nampak. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 sudah semakin dekat. Untuk Pilkada Kabupaten Timur Tengah Utara kali ini diikuti oleh 3 paket dan masing-masing paket memiliki strategi untuk memikat hati pemilih melalui program kerja yang pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Timur Tengah Utara. Oleh sebab itu, media ini menemui salah satu calon Bupati Timur Tengah Utara, Dr. Randus David Juandi, yang berpasangan dengan Dr. Randus Eusebius Binsasi sebagai wakil yang dikenal dengan tagline paket Desa Sejahtera. Guna mengetahui seperti apa tujuan dan harapan dari paket Desa Sejahtera, ada baiknya ikuti wawancara khusus Bung Franco Corbavo bersama calon Bupati Timur Tengah Utara, Dr. Randus David Juandi berikut ini. Saat ini berada di Kabupaten Timur Tengah Utara dan hadir akan lebih langsung terkait dengan bagaimana strategi untuk membangun pola-pola kehidupan yang sangat kritis akan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kandidat Bupati yang akan siap memberikan penjelasan publik terkait bagaimana akan hidup bersama masyarakat yang bersama. Paket Desa Sejahtera akan siap pagi ini memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh publik. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa memang terkait dengan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke desa ini adalah satu rentetan panjang yang tidak pernah putus. Kalau ketika itu terjadi ada konslet atau bagaimana pasti akan hambatannya luar biasa dan tidak akan sendiri. Bapak maju sebagai calon bupati di daerah ini. Urutan nomor ketiga dan tagline yang dibangun yaitu Desa Sejahtera. Tentu punya konsep-konsep dasar untuk memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana desa di seluruh TTU harus tampil sejahtera terkait dengan itu. Suara Bapak pasti saya berikan kesempatan untuk memberikan informasi. Saya David Juandi dengan Eusebius Binsasi calon bupati dan wakil bupati periode 2020-2024 ya, saya bersama beliau berpasangan yang tagline kami itu adalah Desa Sejahtera. Kami dua ini berasal dari birokrat Tulen ya. Selama pengabdian kami di pegawai itu kami kurang lebih itu bayu 37 tahun saja. Kami dua komitmen kami dua ya, berpasangan untuk menggantikan Bupati sekarang Bapak Renal Fernandes yang pada bulan Februari 2021 ini sudah berakhir masa jabatan. Dan kami punya tagline paket ini namanya Desa Sejahtera itu ada yang punya pengertiannya. Desa Sejahtera itu kami ambil sebagai tagline karena kami punya program pertama itu adalah bagaimana desa itu harus kita benahi secara baik untuk desa itu bisa sejahtera. Dalam arti desa itu pertama harus punya air yang baik. Dan seluruh TTU desa di Kabupaten Timur ini hampir sebagian besar itu mengalami kesulitan air. Karena air ini peranan penting
kalau ada air bisa kita pakai untuk air minum, air mandi, untuk masak, untuk tanaman itu baik tanaman sayur-sayuran, tanaman pertanian, tanaman perkebunan, untuk air untuk bisa ternak dan lain sebagainya. Dan air itu sangat penting. Di dalam desa sejahtera itu air itu sangat penting. Maka yang perlu ditata lagi itu adalah bagaimana rumah masyarakat itu. Setelah air ada berarti rumah itu harus sehat. Rumah layak huni harus bagus, harus bagus. Itu yang merupakan program kami juga. Rumah itu harus bagus dan kita punya program untuk bagaimana caranya yang masyarakat tidak punya rumah yang tidak layak huni, kita punya program untuk memberikan bantuan. Itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan pendapatan itu dari segi pertanian, lahan kering, lahan basah, peternakan dan perikanan. Jadi pertanian lahan kering juga kita pemerintah ada perhatian terutama terhadap air. Air itu kita harus pengadaan itu baik dalam bentuk sumur bor atau cek dam atau embung, itu harus kita lakukan. Pemerintah harus cari uang untuk bagaimana caranya, harus ada itu sarana prasarana air dalam bentuk cek dam atau sumur bor atau embung, supaya bisa membantu masyarakat bisa mengairi daerah yang pertanian lahan kering. Demikian pun lahan basah. Lahan basah itu seperti sawah juga pemerintah harus perhatikan, memperbaiki ya bendungan, irigasi, air dalam bentuk sumur bor, embung, cek dam. Ini ketika air hujan ini kalau memang tidak mencukupi, maka yang saya katakan ini bisa membantu ya, membantu masyarakat. Maka kita lihat TTU ini kan hampir sebagian besar daerah ini cocok untuk daerah peternakan. Kenapa kita tidak membantu atau memprogramkan ternak yang bagus, membangun ternak yang bagus di kabupaten lumbung ternak? Kenapa tidak seperti begitu? Dan kita kalau begitu kita bantu itu masyarakat itu harus ternak supaya kita awasi. Nanti saya yakin kalau yang saya katakan, kalau air bagus, pertanian lahan basah bagus, lahan kering bagus, rumah bagus, ternak bagus, kita mau apa lagi? Dan ini pekerjaan ini bupati nanti kita kalau terpilih pasti kita tidur di desa untuk kita mau lihat TTU ini bisa berubah atau tidak dengan beberapa program yang saya katakan. Demikian pun selain itu tentunya ya jalan, jembatan di Kabupaten TTU ini yang belum diperbaiki atau belum, masih ada yang belum sempat diperbaiki oleh Bapak Rahim, kita akan harus perbaiki jalan jembatan. Yang pembangunan berkelanjutan. Ya, demikian pun dari segi pendidikan juga kita tetap memperhatikan. Bila perlu anak-anak kita yang tamat SMA kan punya prestasi yang bagus, kenapa pemerintah tidak ada perhatian untuk memberikan bantuan supaya dia lanjut di S1 atau S2 dengan catatan bahwa 10 tahun 15 tahun yang akan datang pasti kalau kita bikin begini pasti daerah kita TTU ini akan kaya akan anak-anak yang pintar. Dokter saja di sini TTU ini jarang sekali kan, kurang ada perhatian dari pemerintah, harus kita perhatikan. Demikian pun kita akan juga pemerintah akan memperhatikan. Kita punya rumah sakit di TTU ini, di Kevernan ini saya rasa ketinggalan jauh sama masyarakat. Jadi sarana prasarana kesehatan baik tenaga maupun gedung, fasilitasi kesehatan pasti kita juga akan perhatikan. Demikian punya penataan birokrat ya, yang sekarang pola pemerintah yang sekarang
berlangsung kabupaten itu, saya lihat sudah tidak terlalu bagus lagi, karena semua itu yang terakhir itu hampir semua jabatan itu BLT semua. Tidak ada yang definitif. Karena ini pasti tanggung jawab atau tanggung jawab terhadap pekerjaan itu pasti setengah-setengah saja. Semua itu pasti harus dijalankan oleh pimpinan. Ada ruang yang dibatasi. Demikian pun selain itu kita juga ya ibu kota tempat-tempat ya seperti ibu kota kabupaten ini juga perlu dibenahi sehingga ada beda dengan kabupaten lain, karena dari dulu ini ibu kota kabupaten Titulen dia sebenarnya wajahnya seperti itu saja, tidak terlalu berubah. Orang mau dari Kupang mau ke mana, ke Akambos, sudah sampai di Kiev juga dia masih tanya bilang, Kiev itu sampai atau belum? Karena wajahnya tidak nampak. Jadi itu beberapa program kita, karena kita ini tagline kita itu adalah desa sejahtera, maka kita harus buat seperti itu program. Tentunya satu dengan yang lain tidak bisa putus di sana. Tadi juga saya dapat informasi dari Bapak bahwa dari sisi ASN ini kan, dari sisi ASN sementara untuk Kabupaten Titulen ini sementara dipandang bahwa ada semacam ada hal yang tidak harmonis di sana. Jadi pandangan Bapak ini ya latar belakangnya kan seorang birokrat Tulen. Kan pasti terpersis tentang pertimbangan dan kehidupan suara Jadi baik kalau pola pemerintahan yang harus dilaksanakan itu menempatkan seseorang ASN satu jabatan itu harus benar-benar berdasarkan ilmunya. Ya, tidak harus berdasarkan ya suka dan tidak suka. ada disposisi batinnya, pendekatan lain. Kalau itu yang kita lakukan, maka pola pemerintah di sini bisa berjalan bagus. Kalau umpama dia punya basic ilmunya bukan ilmu kesehatan, terus dia menjadi kepala dinas kesehatan, maka apa yang dia harus lakukan? Ini contoh saja. Contoh nyata. Jangan sampai seseorang ditempatkan di satu jabatan itu berdasarkan mungkin ya pendukung saya kan, atau ada faktor X-nya. Tapi ditempatkan orang itu harus benar-benar berdasarkan ilmu yang dimiliki. Ada potensi dan kemampuan. Itu antara lain seperti begitu. Antara lain seperti begitu, sehingga maksimal seorang pimpinan itu untuk mengelola satu dinas itu tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Lalu tentunya Bapak juga kalau ketika terpilih menjadi bupati punya komitmen untuk itu, pembenahan khususnya untuk reformasi birokrasi di TTU, khusus untuk ASN itu. Itu jelas. Pertama, program kami antara lain itu juga yang harus kami benahi. Yang kita benahi itu artinya yang sesuai dengan ilmu. Kalau memang orang itu dia ilmunya pemerintahan, kenapa? Dan kita tidak pandang bulu bahwa dia dari mana wilayah. Yang penting dia punya kemampuan, persyaratan yang sudah memenuhi syarat, baru kita tempatkan dia untuk satu jabatan. Itu tujuan kami, sehingga pola pemerintahan di Kabupaten Titulen ini harus benar-benar berjalan sesuai apa yang diharapkan, sesuai dengan aturan. Lalu dari pantauan kita bahwa paket desa sejahtera ini dari sisi fiturnya Bapak mereka ini kan punya potensi yang luar biasa. Bukan saya mau melakukan perbandingan dengan paket-paket lain, tetapi Bapak mereka ini punya tanggung jawab dan kewenangan untuk membangun daerah ini secara hukum. Ya, wakilnya itu adalah seorang ASN yang mencapai sampai eselon 1, ya, sampai dia berkarya di tingkat pusat. Lalu Bapak juga eselon 2 yang sampai punya putranya luar biasa. Itu terukur. Untuk itu tentunya program-program beliau yang akan dilanjutkan itu juga harus berakar dari rakyat dan harus cara untuk aksennya di lapangan itu.
pantauan Bapak langsung selama berkarya di daerah ini, khususnya di masa kampanye ini, antusias masyarakat seperti apa? Ya, jadi memang masyarakat sekarang itu sebagian besar itu menginginkan kalau bisa pimpinan wilayah atau bupati yang akan datang ini, atau bupati periode 2020-2024 untuk kabupaten itu kalau bisa orang dari birokrat dulu. Karena orang birokrat, apalagi orang birokrat seperti kami dua, yang punya pengalaman yang cukup banyak, supaya ya mungkin ada perubahan dulu kah untuk Kabupaten Titiwu ini, karena orang sekarang memang benar-benar simpatinya kepada orang birokrat, sehingga selama kami berkampanye, kami bersosialisasi diri dari desa, kecamatan, di seluruh Kabupaten Titiwu, simpatinya terlalu luar biasa. Luar biasa. Banyak pegawai itu juga simpatik dengan kita sekarang, dengan paket desa sejahtera. Tetapi pegawai ini kan juga takut. Pegawai ini juga takut untuk apa? Untuk terjun langsung pada satu paket. Ya. Tetapi kalau pada paket lain, pegawai tidak takut. Tahu sendiri toh. Ya. Kalau paket lain macam kita, pegawai masih takut, tapi paket lain pegawai tidak takut. Tahu pikir pegawai itu seperti apa, tetapi ini jelas seperti begitu. Ya. Sehingga selama kami berkampanye, bersosialisasi diri, dari sudah kita lakukan selama ini, antusias masyarakat itu memang luar biasa. Saya beberapa kali di beberapa tempat itu ada yang Pengalungan, Likurai, gitu, jemput kita. Ini pertanda bahwa memang masyarakat mau ada perubahan pimpinan. Ya, ada pembaharuan. Ya. Dan ini satu kerinduan luar biasa dari masyarakat ya. Ya. Bagaimana mereka ini lakukan perbandingan selama tahun ke tahun, dan saatnya untuk TTU berubah. Tentunya ada pesan khusus, pesan tambahan untuk saran publik kepada masyarakat bahwa cara memilih yang baik dan tepat seperti itu. Baik. Untuk itu maka saya dalam kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada masyarakat TTU dalam pilkada kali ini, pilihlah pemimpin yang baik supaya bisa membawa masyarakat ini ke hal-hal yang lebih baik lagi. Jangan kita pilih pemimpin seperti kucing dalam karung. Lihat apakah pemimpin itu pengalaman atau tidak. Selama ini yang calon-calon yang mau jadi calon bupati kali ini, coba cari tahu pengalaman. Jangan sampai pengalaman itu tidak ada, terus dia paksa untuk jadi pemimpin, akhirnya ya tentunya tidak terlalu bagus. Pilihlah pemimpin yang baik, pertama harus bersatu untuk membangun itu. Jangan sampai pemimpin itu, kita dengan pemimpin itu, kalau bupati itu dia juga partner kerja itu adalah DPR. Kalau pemimpin yang namanya bupati ini kalau kerjasama dengan DPR yang bagus, maka masyarakat senang, karena itu antara lain ya, antara lain harus kerjasama secara baik dengan DPR sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat ini bisa terkabulkan. Tapi kalau kita dengan DPR juga bergeser terus, setiap kali kita sidang kita harus ya adu mulut, mau hampir-hampir mau berkelahi, berpukul. Nah, itu kan itu tidak ada rasa, tapi itu masyarakat ada langsung nonton itu. Nah, ini bagaimana dengan Masyarakat kecil. masyarakat kecil? Kalau yang bisa sudah bertindak seperti itu, apalagi masyarakat Ya, kecil. demikian pun kita jadi pemimpin di TTU ini kan kita dipilih jadi pemimpin ini kita dipilih, terutama kita ya jadi bupati ini kan ada unsur-unsur banyak yang ada di dalam sini. Perlu kita dengar juga, jangan kita berbuat itu karena kita punya pribadi, keinginan pribadi kita lakukan. Saya kasih contoh baru, banyak unsur dari Forkompinda, dari unsur agama memberikan saran masukan
kepada ya kita punya pimpinan wilayah baru-baru ini untuk tapi kita tidak hiraukan itu. Sebagai seorang bupati tidak hiraukan. Tidak hiraukan itu. Coba kita ya duduk bersama untuk kita bahas. Kira-kira jangan sampai masukan yang dari unsur-unsur ini sampai semua, termasuk Bapak Uskup, pastor, pendeta semua mau coba kita berembuk bersama. Apakah ini baik atau tidak? Baru kita ambil keputusan toh begitu. Jadi kita harus perlu banyak mendengar dari pihak-pihak, karena kita jadi bupati bukan kita sendiri yang memilih kita sendiri, tapi di antara itu banyak juga yang mendukung kita, baru kita jadi bupati. Tapi itu tidak.